Video ini berisi tentang bahasa dan bahasa dan bahasa dan bahasa dan bahasa. Sudah klik setuju. Tolonglah. Tolonglah. Iya. Lama-lama gue marah-marah kayak dokter Tirta ini ya. Tapi pasien lu udah gimana tuh, Bang? Oh iya, alhamdulillah. Jangan dibahas. Nggak usah lah ya. Oh, iya. Nggak usah lah ya. Kayaknya ini kagak ada angin dah. Ada angin habis dikit-dikit mah. Cuma anginnya ditambahin panas aja. Angin panas. Tapi ya. menurut gua ini nggak panas ini, Bang. Ini harusnya udah panas ini. Masa sih? Cuma gue sedihnya ini kenapa ditebangin ya Gus ya? Ngeri kali ya. Kemarin kan geledek gede banget itu, Bang. Mungkin akarnya belum kencang banget ya, pondasi belum kencang nih, jadi ya ditebang aja dulu. Pas hari apa sih itu, Bang? Hujan gede banget. Ya kan pertama kita syuting di sini walaupun cuma audio doang. Sama yang ngeselin tuh main layangan bohongan, main gituan tuh. Tapi ini kayak pohon baru kali, Bang. Enggak, ini yang lama masih kok. Pohon lama ini. Iya. Yang kemarin mah di sini gede nih, ya kan? Makanya. Makanya kita adem di situ. Ditebangin. Sedih lah. Ini kata lu mereka atlet-atlet ini ada yang ngerokok nggak, Bang? Pasti. Pasti ada yang nakal ya. Yang nakal 1-2 mah pasti ada lah. Iseng. Tapi kalau misalnya mereka konsisten dengan hidupnya sih harusnya enggak ya. Dan ini atlet ini juga keren sih. Keren, mereka keren. Cuma emang di Indonesia nggak populer. Betul. Nggak populer. Dan sebenarnya kayaknya ininya banyak sih, apa namanya? Nikmat. Penikmat, terus apa namanya? Kompetisinya sebenarnya ada. Cuma karena nggak populer jadi kita Nggak tahu populer aja. dan nggak ke blow up ya. Tapi komunitasnya ada. Kenapa baju-baju kayak gini nih selalu warna-warna bersih, Bang? Itu jadi pertanyaan gue juga sih. Ya kenapa ya? Iya. Kayak gitu. Nggak di luar, nggak di sini. Pasti putih. Gue ini endurance banget nih main siang-siang gini tengah hari bolong ngitemin badan. Ya kalau masih pada sekolah mah, Bang, santai Iya aja. sih. Ada emak sama bapak pengen tinggal minta. Coba udah 20 tahun begini. Udah mikir ya. Ngapain? Usaha enggak, nggak ngasilin gimana nih? Pacar punya, ya. Bikin Kalau ngasilin mah pasti ya biar kata goceng lah dikerjain karena masih bisa hidup. Karena seneng ya dulu zaman gua sekolah sih ya udah istirahat jam 10 main bola ya kan panas-panasan, istirahat jam 12 sampai jam 1 habis sholat lohor main bola juga, baju basah ya kan, sekolah apa namanya di kelas bawa bangke. Ih baju basah, buset, rambut sampai begini begitu. Udah bawa bangke dah. Minum harus kenceng. Ngomong-ngomong minum guys ya. Sering-seringlah kalian minum air putih. Oke. Air putih di Indonesia itu melimpah, tidak seperti di negara-negara lain. Di Belanda kali ya, Bang. Wah, itu sudah Soda parah. mulu ya? Soda mulu, airnya sudah sodetan dari A B C D E F G. Kita nih masih diberikan kenikmatan hakiki air putih melimpah, masak di rumah, dipanasin sendiri, difilter sendiri, minum air putih yang banyak. Di kantor kalau misalnya ada air galon bawa tuh botol minum. Yang 4 liter. Iya, minum. Kalau misalnya di tempat kerja yang kerjanya duduk-duduk doang di office gitu kan, minumnya air putih. Kopi boleh seling-seling, tapi air putih diutamakan ya. Kalau di Belanda kayaknya air putih lebih mahal deh, Bang. Lebih mahal Makanya pada minum soda. minum soda. Anjir, Kejadian air putih banyak mahal nih ya? temen gue baru minggu ini lah Gus. Baru main ke ulang tahunnya Rere. Set pulang 2-3 hari kemudian masuk rumah sakit Karena karena katanya bangun saja sulit, pas dicek ada batunya dikit. Tuh, minum air putih guys ya, air putih itu menyenangkan kok. tapi buat orang yang nggak biasa air putih katanya pahit sih, Bang.
kalian aneh banget sih. Soalnya temen gua ada minum air putih pahit, tapi sekarang udah bisa dia minum air putih. Tadinya mah minum kopi, jus apa, pokoknya yang berasa. Wah gila kali. Ya sekarang udah mungkin efeknya udah ketahuan kali ya. Minum air putih dia kan. Iya. Nah, umur udah masuk umur 30 deh mikirin kesehatan lah, bangun aja udah pakai bismillah lu. Bismillah. Apalagi kalau misalnya udah pakai sepatu berdiri tuh, pengennya slope aja. Karena mau pakai tali sepatu yang sepatu yang ada talinya, mau duduk sulit. Udah kejepit perut duluan nih kan. Gua udah nggak bisa tuh. Astagfirullahaladzim. Ikat sepatu di bawah gitu. Iya. Nggak bisa. Gua udah harus begini. Buset dah, kacau sekali kan. Sakit perut. Bujet. Apalagi celananya ngepres gitu ya. Nah, ngomong-ngomong celana ngepres, balik lagi ke tadi ya. Kasihan si Frankie, guys. Majikan, jangan majikan. Tuan, tolong Tuan. Help me, Tuan. Ini ngomong-ngomong udah berapa menit ya, Bang? Kayaknya nengok dulu ya. Bisa emang kelihatan. Udah tutupan kali. Lihatnya di mana ya? Di tengah-tengah. Oh, di tengah. Iya kan, tutupan. Iya, nggak kelihatan. Pasti digoyang-goyang. Coba dulu. sekarang jam berapa nih, Bang? Sekarang jam 10. Ya, jam 11 kita udahan. Sejam lagi deh. Lewat 10. Biar bikin 2 part. Anjay, canggih. Minggu kemarin gelap. Apanya, Gus? Oh iya, gelap. Gue pas lihat reviewnya dikit gua. Karena kita lawan Padahal- matahari, Bang. Padahal obrolan kita sangat berisi sekali itu ya. Berfaedah. Jadi channel ini sebenarnya channel edukatif, guys. Ya. Tidak hanya kita ketawa hahaha doang, tapi sebenarnya berisi sekali. Berisi tentang pengalaman hidup. Ya, belum banyak sih emang pengalaman hidup gua ya. Umur gua masih 28. 28 tuh. Anjing. Iya, umur gua 28. Tapi buat sebagian orang umur itu Hmm. aib loh, Bang. Kenapa ya? Nggak tahu ya. Mungkin karena emang belum ngapa-ngapain di hidupnya, Gus, makanya aib. Kan ada tuh orang, Ya. umur lu berapa? Ah, udah sih, ngapain pakai umur? Ya, Kata gue udah emang iya, gue juga bingung. Dulu gue males, tapi ya udah sekarang ya udah. Orang ya udah umur gue 28, ya ada muka gue. 28 banget kan gue. Gue berapa ya? Ya, Dibilang 25 nggak bohong. lu sama gue kan bedanya hampir 10 tahun, Gus. Kalau gue 28 nih lu 18 Iya, lah. gue 18. Iya. Tapi gue nggak mau, Bang. 18 bocah kayaknya dah. Ya 18 lu kan 18 benua Afrika sana, Gus. Lu kan dari Uganda lu. Gue Apa, aja Ethiopia? ngelihat yang dulunya bocah ya. Sekarang udah pada kerja kan nih, Bang. Asli Gus ya itu. Terus dia. gue tanya umur lu Iya, berapa? iya, 20. Iya, Anjir, iya. lu bocah Iya, padahal lu. iya. Gue ngerasain kayak gitu tuh, Gus tuh. Wah, kacau lu, Gus tuh. Gue mau ponakan gue aja ya Allah, sekarang udah kelas 4 SD gitu kan ya. Dulu mah digendong-gendong dikit-dikit om jajan ke Alfamart kayak apa ini, sekarang udah sendiri aja gitu. Tiba-tiba, "Om, ayo Om, buy one." Nah, gue kagak ngerti buy one ya. Apa namanya? Main game. Iya, main game di handphone, Mobile Legend, apa PUBG lah segala macam gitu ya. Gue nggak main gitu, gimana dong? Saya bukan tipikal gamers yang kompetitif ya guys ya. Kayaknya kalau misalnya kompetitif ya udah di dunia nyata aja lah gitu. Kalau di dunia game have fun aja udah kayak gitu. Kalau kompetitif di dunia nyata aja lah. Kompetitif. Kayak kompetitif gitu. Dulu gue main game real racing di handphone gitu kan. Gue seneng banget. Grafiknya oke, mobilnya bagus-bagus. Kompetitif kan, kalau misal pun main offline tuh ada rekornya juga nih. Dia misalnya di track apa gitu, sebut saja Sepang misalnya. Dia bisa satu lap itu berapa menit doang gitu. Nah, buat ngalahin kayak gitu gimana caranya? Kayaknya males gitu. Ada lagi Gus cerita yang ya sebenarnya ini cerita udah sering banget diceritain sama orang, tapi nggak apa-apa lah, ini share aja ya. Jadi ada abang ade Gus.
itu mereka akrab banget kan ya, Ya. akrab banget, main game bareng gitu. Tiba-tiba salah satu nih abang atau adiknya nih udah hidupnya sakit. Itu mereka main game balap lah, kalau nggak salah Need for Speed apa gitu. Orang Indonesia. Nggak nih ya cerita luar lah gitu. Udah meninggal saudaranya, ya udah dia lupa tuh main game itu, sibuk dengan dunianya sendiri dia. Suatu saat dia kangen gitu kan, kangen dia main game lagi Gus. Main game yang sama. Enggak, main game lagi pas lagi main game Need for Speed balapan gitu. Di satu track tiba-tiba ada mobil kalau misalnya itu kan biasanya ada mobil bayangan putih tuh Gus tuh. Di balapan gitu buat ngalahin rekornya dia gitu. Tapi pas nyampe finish ini dia nggak mau ngebiarin si mobil yang bayangan putih ini finish duluan gitu. Ya, biar supaya memori sama saudaranya ini nggak hilang. Oh. Gitu. Iya. Wah sedih banget ya itu, gua denger anjir sampai segitunya ya. Gitu, jadi dia kalau misalnya di satu track itu ya dia nggak mau menang, ya udah biar kalah gitu, biar bisa main lagi sama ininya. Kalau misalnya dia menang kan otomatis itu hilang kan. Gitu. Ya gua nggak bisa main bareng sama doi lagi nih, seru-seruan. Itu sedih sih emang. Ada yang ngupas bawang soalnya. Pantesan nih becek di mata nih. Gue aja kalau dengerin lagu sedih. Ayo nyerit lagu sedih lo apa Gus? Gua Aerosmith gua. Ada Wanna Miss Setting, nggak tahu tuh lagu kayaknya kena banget di otak gua. Lagu sedih Don't gua. wanna close my eyes, gua nggak mau tutup mata gua. Don't wanna fall to sleep, cause I miss you baby. Don't wanna miss a thing gitu. Itu sedih sih emang. Tapi gue lagu ini emang sedih tak berujung. Glenn Fredly, Yoi. Bung Glenn. Yoi. Wah itu sedih. Itu sedih itu. Iya. Suka aja gue. Selamat tinggal di saat tak berujung. Ini ku kan berhenti berada. Ding 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 ding. Sedih. Gue kalau lagu sedih enak aja gitu didengerinnya. Ngapa Gus ya? Emang karena vibe-nya lagi begitu apa gimana? Enggak, meskipun gue lagi seneng, tapi lagu-lagu sedih tuh enak dinyanyiin, enak didengerin, kayak gitu loh bang. Harusnya sih sambil gitaran Gus. Gitar sini. Iya, gue kalau misalnya nggak di rumah sendiri tuh kurang ekspresif gitu Gus. Ya sama kayak lu, kita bikin video di rumah gue, lu ketawanya agak kurang lepas gitu. Iya. Sama kayak gue main gitar di rumah mbahnya si Rere, gitu kan. Jrang jreng. Nggak enak bang. Kecuali kita emang jago main gitar, suaranya enak. Nyanyi juga tetangga pasti enak tuh, gitu loh. Iya. Tapi kalau kita nyanyi terus ngeganggu kan nggak enak sama tetangga kayak gitu-gitu. Asli, gue juga ini kayaknya kurang nih kayaknya nih gue nih gitu. Kalau waktu dulu di rumah sendiri makanya ya gitu-gitu aja udah. Gue lebih kayak orang gila. Kalau pas di ini kok kayaknya Gue pernah tuh nyanyi ya. enak sih kayaknya. Mungkin gue SMA bang. Di rumah pakai headset. Gue nyanyi aja di kamar nih. Besok siang tetangga gue keluar nyamperin. Semalam enak tuh karaokean. Berarti gue mikir, anjir berarti tetangga gue denger dong. Makanya. Gue masih blow on itu, gue nggak kepikiran. Apa karena gue lagi saking happy-nya kali gitu ya bang. Lu teriak-teriak ya? Iyalah. Iya Teriak sih. gue. Ya kalau misalnya rumah nempel kayak gini kan paling cuma satu atau dua bata ya Gus ya, masih kedengeran. Gitu. Gue nggak ngeh tetangga gue denger karena emak gue cuek kan, kalau emak gue keganggu harusnya berisik loh. Ya gitu kan. si Rere teriak-teriak aja kedengeran Iya, Gus. iya. Gitu Setelah gue kan, pikir-pikir, kalau anjir, nangis malu pas gua. segala macem itu kedengeran. Misalnya lagi gimana ya gitulah. Apalagi kalau misalnya yang rumahnya sering konflik tuh, teriak-teriakan ba. Kanan kiri kan ngedenger, tensin lah. Kadang-kadang ya gimana ya. Ya jangan berantem lah sama, ya nggak mungkin sih bang ya, suami istri nggak berantem tuh nggak mungkin ya bang.
Pasti ada aja cekcok ya. Ya pasti. Tapi maksudnya jangan terlalu keras-keras lah. Iya, betul. Ya kalau berantem bisik-bisik lah, lu anjing. Kemarin baru ada kejadian, Gus. Di apa gue nyebutnya ya? Gue pikir ini terjadi di dunia film dan sinetron saja. Ternyata Real life pun ada. Dan nggak jauh lagi. Di mana? Apa ya nyebutnya? Sepupu gue di sono. Emang kita nggak akrab banget ya. Ya emang nggak akrab banget ini. Terus? Ceritanya sudah engage. Ya. Gitu kan. Udah nyebar lah, Gus. Set, udah nentuin tanggal. Sebelum hari H terjadilah Oh iya. konflik. Nggak tahu gua gimana ceritanya. Si keluarga calon besannya datang, bawa pasukan. Jadi gila. Gue pikir ini hanya ada di dunia TV, ternyata real life pun ada ya. Ada bang. Iya ada. Orang udah. Dan diambilin semuanya, Gus. Perabotannya. Jadi udah dibawa ini, sut, gitu kan. Minta dipulangin, Gus. Kalau gue sih amit-amit nggak bakal gue minta tuh. Amit-amit. Ini kok punya cita-cita sih Ya, kalau gue? amit-amit. Ya lu omongannya dari depan, kalau gue sih. Ya tapi tuh malu itu dipinta tuh. Ya itu masa diminta, Gus. Gue juga kaget, gue shock gue. Yang salah siapa bang? Ya gue nggak ngerti. Gue nggak mau kepo, dan akhirnya kemarin gue kepo. Si yang kebetulan saudara gue ini si perempuan. Nggak tahu. Ya gue cuma denger ceritanya aja sih. Kalau kejadian aslinya gue nggak tahu. Doi jalan bareng sama ex-nya. Ya kalau itu sih gue sih amit-amit ya, gue juga pasti udah. Ketahuan. Ya udah, terus habis itu konflik dan segala macem lah. Ya gue nggak tahu ya ceritanya kayak gimana ya. Tapi ya waktu itu gue lagi main, kan, nengokin nenek kan, set. Itu gue tanya, rame-rame ada apa nih? Itu A B C D E F G. Hah? Kok bisa gitu? Bawa aparat, bawa pejabat setempat, gitu kan. Ada parete parewe, bawa pengangguran banyak acara juga, Gus. Gitu. Emang orang oke dia? Hah? Orang oke? Enggak, biasa aja sih, cuman mau kelihatan oke aja kayaknya sih. Gondang, suruh dipulangin semuanya. Sampai duitnya pun dipulangin. Kalau duit iya ya. Kalau duit iya. Udah dibawain ya. Duit mah ambil, Bang. Ya perabotan gue sampai istilahnya kenceng buat masak aja dibawa pulang lagi. Gimana ya? Ya itu saudara lu juga sih. Iya, nggak dekat juga sih, walaupun rumahnya cuma ya ini rumah gue, ini rumah dia gitu. Tapi ya udah, dianya juga ya biasa saja, tidak mau mengakrabkan diri, ya udah. Gondang. Aneh aja gue, gila nih. Yang biasanya gue cuma nonton FTV atau di acaranya Indosiar, ternyata ada ya. Banyak sih, Bang. Gue sering itu denger begitu. Orang udah rapi di udah rumah. Udah rapi, Gus. Udah engage. Ya udah kayak anak zaman sekarang lah. Udah pasang backdrop waktu engage-nya gitu kan ya. Ada namanya sini foto bareng, teman-temannya dikumpulin. Tiba-tiba dengarkanlah. Gitu. Tapi itu emang udah hal biasa, Bang. Tapi itu masa hal biasa sih, lumrah. Iya, ya gue beberapa kali nemuin. Terus orang sekitar gue juga ada. Ya kaget gue sih kaget ya. Iya, gue kasihan aja sama. Gue kasihan sama cowoknya gue mah. Gue kasihan sama cowoknya menurut gue, Bang.
kalau itu posisinya gue gimana? Gue kan belum menemukan momen itu. Jangan sampai lah. Jangan sampai kan. Iya makanya gue saudara lu tuh. Iya. Acah memang. Ih, amit-amit ya Bang Baby. Jangan dah, jangan sampai lah momen itu kejadian sama gue. Ya jangan lah Gus. Lu udah nabung 2 kapal selam ya kan. Berapa kontainer udah lu lelep-lelepin ke dalam laut, samudra Atlantik. Di sana lu udah umpetin. Terus gue ambil nih buat lu. Iya. Lu anjing. Gila lu. Prosesnya nih bikin kapal selam di dasar laut lu pikir gampang. Iya walaupun lagi ada yang hype-hype kayak gitu-gitu ya Gus ya. Tapi ya nggak usah lah, kita ngomongin lah. Tapi emang galau sih Bang. Gue jujur aja ya. Kenapa galau Gus ya? Ya dengan apalagi sekarang ya kan. Iya. Kacau dah. Maksudnya serem banget ya. Makanya gue ngeri gue. Hmm. Gue pernah dengar juga ada Ustadz ngomong. Oh Ustadz Felix Xiao. Lebih baik terlambat nikah daripada nikah bubar kayak gitu dah. Kata-katanya gue kurang tepat mungkin. Tapi kayak gitulah yang gue tangkep. Terus gue langsung anjrit ini nih yang meyakinkan gue jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Namanya orang buru-buru Gus. Ya kan sebagai laki-laki, gue ingetin lagi nih buat lo terutama ya, buat kawan-kawan hidupin. Terus kawan-kawan hidupin kalau misalnya udah punya masa disebutnya apa Gus? Ya udah gak kepikiran gue. Gak kebayang kita ngetop Bang. Ya. Terus sebagai laki-laki, kodratnya laki-laki adalah memilih. Benar. Ya. Perempuan kodratnya dipilih. Tapi ingat hai laki-laki, lu nggak punya privilege apapun. Kodrat itu cuma milih. Kalau perempuan dipilih, tapi perempuan punya privilege buat bilang tidak. Ingat itu ya. Ingat itu. Laki-laki kodratnya iya emang milih, perempuan dipilih. Tapi laki-laki tidak bisa dan tidak punya privilege apapun. Yang punya itu cuma perempuan. Tapi banyak loh Bang. Maksudnya laki nih seneng sama cewek si A. Si ceweknya nggak seneng sama si laki ini. Ya. Tapi bisa lo jadi lo. Bisa lah. Tapi kalau si cewek seneng sama nih laki, ya. Kalau lakinya nggak mau, bisa lo nggak jadi. Bisa. Ya emang bisa, apapun bisa kejadian kan Gus. Iya berarti kan faktornya laki Bang kalau menurut gue Bang. Enggak lah. Soalnya ada nih teman gue. Ya jangan temen dah, ada lah ya. Dia laki. Dia demen. Ini bukan berarti hey para wanita kalian bebas memilih ya. Asumsinya jangan sempit lantai. Oh berarti gue nggak bisa milih dong. Enggak gitu. Lu kan punya privilege. Buat nolak. Iya. Tapi bener Bang, misalkan nih si cewek apa dah? Ya. Gimana ya? Si cewek. Bapak handphone keren nih. Buat main game tuh Pak. Si cewek. Masih bapak-bapak lagi nyari spot buat ini nih. Live TikTok. Kalau enggak yang joget ini loh Bang, yang orangnya kumisan. Oh iya. Dil. Pak siapa sih namanya? Nenek. Enggak nih, weh. Ini ada cewek senang sama laki. Seneng banget, dia berharap banget sama nih laki. Dikejar, dipepet, diapain, udah ngomong pun, tapi si lakinya nggak demen nih sama si cewek. Kemungkinan nggak jadinya tuh gede banget. Tapi beda halnya sama si cowok. Iya, ngerti. Karena laki kan emang kodratnya milih, Gus. Kodratnya milih ya? Iya. Misalkan si cewek nih nggak mau, orang tuanya mau. Deal. Betul. Tapi gue salut loh, nanti dia ngejalanin ini gimana tuh Bang ya? Itu kan bisa tumbuh. Rasa cinta, benih cinta itu kan tumbuh di alam bawah sadar lu kan nggak tahu Gus. Yang itu mah udah diatur sama bos besar lah. Tapi gue nggak siap loh Bang. Lu nggak siap? Kalau gue nikah sama cewek yang nggak mau sama gue.
meskipun orang tuanya seneng, meskipun ya saudara-saudara makanya lu milih. Bener dong gue. tapi gue juga nggak mau ceweknya seneng, keluarganya nggak seneng sama gue nikah sama si cewek ini. Gue juga nggak mau kayak gitu. Nggak mungkin. Memang ada. Ada bang. Memang ada. Tapi nggak mungkin. Mungkin loh. Iya sih. Oh gue nggak konsisten ya. Tolol nih gue nih. Mungkin loh. Iya memang mungkin. Tapi dengan sikap lo yang bisa melunak kan bisa saja meluluhkan hati keluarga besarnya. Misalnya Bisa. lu berubah sikap nih. Bisa. Tapi kalau gue kan Lu dateng nih, lu berdua udah suka-sukaan lah. iya. Udah siap nih. Dari sono. Ya, kayak artis aja dah, stand up comedian kan ada tuh. Nah gue tuh nggak siap tuh begitu tuh. Nah tapi kan setelah punya baby, Saya sampai saiki. Sampai saiki bang. Gua nyebutnya takut salah lagi. Gimmick? Enggak sih kalau menurut gue. Yo maybe yes maybe no. Gitu kan? Harus dua-duanya, keluarganya harus nerima lah bang, harus ridho Iya, bahasanya. bener. Restu itu harus turun men. Kalau restu itu nggak turun ya nggak tahu ya. Tapi kalau buat laki-laki nekat mah, alah keluarga persetan lah, yang penting anaknya mau gas. Ada sih bang kayak gitu juga. Tapi kalau misalnya lakinya nggak konsisten ngegas mulu, hancur Gus. Ya, gas kalau misalnya nggak direm kan bahaya juga. Iya sih. Iya kan. Masa lu mau ngegas mulu? Sesekali ngerem lah. Ya masa lu di jalan nih. Jangan lu deh. Jangan gue. Ya. Orang lain. Si Fulan jalan nih. Sama si Fulin. Des, ngegas aja kan mereka. Apa lu? Kayaknya gambarnya. Nah, Ngegas aja mereka kan. dikit lagi deh bang. Satu saat Kalau gas gambarnya guys. yang salah satunya kurang merestui kan. Ya masa iya Gus. Terus lu punya anak nih, nggak mau lu kenalin keluarga besarnya. Aneh aja sih menurut gue. Ya minimal Brembo bos. minimal dia ngerti lah akarnya dari mana gitu Gus. Jangan sampai lah lu istilahnya lu keturunan lu nggak tahu nih dulu akarnya dari mana, dari siapa gitu. Ingat guys, harta yang paling berharga adalah keluarga. Apakah artinya semua terikat? lagi nih. Halo. Waduh. Siapa yang jalan? Oh. Oh ya udah. Oke. Masih di stadion. Ya udah. Tadi sampai mana ya? Minimal. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Iya. Ya minimal lu tau lah siapa sepupu lu, siapa om, uwa gitu kan. Terus Maksudnya jangan sampai putus. Masa lu menyudahi itu sih tali silaturahmi. Iya. Jangan sampai putus lah. Orang biasanya kalau putus udah kebanyakan duit bang. Wah,
kayaknya nggak banyakan duit juga banyak Gus, nggak sedikit maksudnya. Orang punya duit dikit gitu ya, Iya. laganya laganya kayak tai. Biasanya endingnya sih pinjol itu Gus. Endingnya mah belangsak. Tapi kemakan utang ya. Aduh. Pengen A, pengen B, pengen C. Lebih besar pasak daripada tiangnya. Tapi nih gambarnya asik kan nih. Harusnya sih asik, Asik ya. lah ya. Audio juga harusnya asik sih. Audio mah udah pasti asik nih. Cuma gambarnya ini nih. Gambarnya mantep lah harusnya. Kita kayak Berarti kita kalau nanti jalan-jalan gitu bang. Tapi kalau di jalanin mah geter-geter bang. berarti Baraka itu nyari yang mantep atau handphonenya ganti. Biasanya orang kalau di mobil pakai GoPro. Wah, kayak iPhone aja itu. Ada rezeki nanti kok ganti iPhone lah. Ya iPhone bisa, kalau mic ini bisa nih bang pakai gambar yang luas itu. Oh, itu mah pakai foto tapi. pakai wide. Heeh. Bisa, Video bisa ya? bisa. Si Michael handphonenya kayaknya bisa. Itu tuh bisa tuh. Mungkin nanti kalau misalnya si Michael bosan pakai itu kali ya. Kapan bosannya kali dia juga tuh. Dia juga dapetnya gratis, hoki banget tuh anak tuh. Emang ada ya orang pakai handphone bosen? Oh karena nanti setelah upgrade mungkin ya iPhone 80 gitu. Ya mungkin kalau misalnya si Michael ada rezeki gitu kan ya. Mas pakai nih gitu ya. Ya nggak usah jauh-jauh kan gitu. Bos Euk aja tiba-tiba, wih, salut gua. Emang harusnya kayak gitu sih. Mau. Gue inget kata almarhum kakek gue yang ngomong ya, style itu nomor 1, duit itu nomor 3. Still nomor 1. Iya, style emang nomor 1. Lu kalau misalnya dipandang orang udah kelihatan oke, pede, segala macem, ya orang pasti bakalan Respect. minimal respect. Gitu Gus. Tapi ini orang gembel bener. Nah, iya. Kan beberapa juga ada kan kalau misalnya lu maksain style lu bagaimana padahal nggak pantas sama badan lu, jadinya hancur. Gitu kan. Kalau gue sih yang tipe Style yang itu biasa-biasa macam-macam ya. Style itu gaya bicara lu, misalnya lu mau terbuka sama orang lain, mau berbagi pikiran, terus gaya lu gimana gitu ya. Nggak cuma pakaiannya aja lu paksain terus gaya lu kayak gimana. Tapi gue sebel juga sih bang sama Kenapa? orang yang stylenya oke, Tapi gaya mobil oke, nggak punya duit padahal mah. Sebel juga. Gue mendingan orang yang biasa aja Iya. gitu. mudah-mudahan Mobil biasa, motor biasa, pakaian biasa, ya memantaskan situasi aja gitu. Tapi duitnya banjir, diajak kemana? Kuy. Gas. Nah gue lebih senang sama orang kayak gitu Anjay. daripada yang wah sinilah pakai dulu ya. Anjing. Ada lu bang, Ada lu itu mobilnya Bener-bener. cakep, Setuju gue. motornya cakep, kelihatannya orangnya banyak duit lah. Wah sini pakai dulu ya. Goblok, lu jual tuh buat berangkat ya, katanya TU juga. Udah. Pokoknya gue paling sebel sama orang apa gak punya duit, lagi punya duit, gue sebel banget itu. Ada itu ya model-model begitu tuh ada tuh. Mendingan biasa aja, motor ada, mobil ada, rumah punya, istri ada, diajak kemana, ayo berangkat. Nah gue lebih seneng yang kayak Iya, gitu. bener. Mantap tuh. Ini mah orang gayanya kayak bos ya kan, kayak seminggu 100 juta ya penghasilannya. Jadi diajakin jalan, ayo. Ntar pas udah berangkat, wih pakai dulu ya, duit gue masih tender, tai lah. Tender tai. Ada tuh. Gedek banget. Gue jadi teringat seseorang. Mendingan yang biasa-biasa aja. Ya udah patungan. Gitu gue mendingan yang kayak gitu orang. Iya. Gue jadi teringat ya. Ya gue jadi inget. Ya adalah gitu kan ya. Di sosmed tuh kelihatannya kayaknya harimau banget tuh nih orang nih ya kan. Padahal malah ya Capung. Capung. Krrrr. Gitu kan ya.
buat ini nih, buat bocil biar nggak ngompol. Itu beneran gak sih Bang? Nggak tahu, tapi gue dulu itu Gue digituin sama iya, bapak gue. iya. Soalnya gue sering ngigo Bang. Oh. Ngigo terus kencing di mana-mana di rumah. Buset. Dikasih capung gua. Oke. Abis itu gua udah Udahan? iya udah. Tidurnya tuh udah ngigo tapi diem. Tadinya tuh gua ngigo kencing di dapur kayak gitu-gitu loh pas kecil. Buset dah. SMP itu kayaknya masih dah. SD lah SD. Iya itu apa namanya? Fakta yang belum kelihatan benar atau enggak ya? Itu inian ya Bang, maksudnya ajaran zaman dulu Iya ya. makanya ya. Terbukti atau tidaknya kita nggak tahu ya. Ada nggak tuh di apa kedokteran tuh ya? Heeh. Ilmu itu ya. Iya. Anak Anda masih Apa ngompol. bahasanya itu ya guys ya? Korelasinya apa ya? Bukan korelasi, bahasanya apa ya itu ya? Mitos. Kayaknya mitos. Mitos atau fakta? Mitos. Iya. Mitos atau fakta? Cing kayak gitu-gitu tuh. Tapi ada aja sih yang kayak gitu guys ya, temen yang kayak gitu ya. Jalan nih, tapi Pakai dulu. Iya. Duit gua masih di sini lah. Atau enggak misalnya jalan nih. Pakai dia modal dulu dikit nih. 1-2 hari WhatsApp. Pakai dulu. Iya. Ada lebih nggak? Gitu, ya kan? Ngeselin. Hmm. Terus gue juga sebel nih sama orang, misalkan kita janjian, insya Allah hari H nggak berangkat. Gue mendingan, gue nggak ikut dah, gue nggak bisa. Gue mendingan yang kayak gitu Bang orangnya. Langsung nembak di depan. Iya. Ya? Kenapa lu nggak ikut? Alasannya dijelasin ini. Oh ya udah. Kalau emang sebagai grup kita nggak bisa nolongin dia, ya udah ngertiin aja, emang dia nggak bisa. Daripada orang yang ya insya Allah berangkat. Udah hari H, udah dihitung kan duit, tahu-tahu, gue itu. Mendingan dari awal, soalnya kan gue sebagai IO kan udah mikirin budget dan segala macam. Orang-orang kayak gitu biasanya nggak pernah jadi IO tuh Bang. Asli beneran. Nggak pernah yang Minimal IO di keluarganya sendiri lah ya guys ya. nggak mungkin lah. Iya maksudnya di keluarganya tuh keluarga ngumpul nih lebaran nih, kita ngariung yuk, kita sewa villa dan segala macam gitu. Lu settingin nih. Iya. Nggak mungkin orang-orang kayak gitu. Kayak gitu tuh. Karena orang kayak gitu nggak punya rasa tanggung jawab. Ember nggak punya rasa tanggung jawab, satu juga. Mendingan dari awal, gue nggak bisa dah. Coba nanti tanggal sekian, misalkan tanggal 10, ntar deh tanggal 7 atau tanggal 6 gue kabarin. Kepastiannya gimana. Iya, jangan dadakan, tiba-tiba, Maksud gue emang jadi tuh gampang apa? Itu kan apalagi nggak ada duitnya kan. Buset. Yang ada duitnya pusing, ini nggak ada duitnya. Iya. Gimana? Coba dong pikirin lah. Ya kita udah settingin nih A B C D E F G, nentuin tanggal, nentuin budget, udah siap acara, udah siap heboh, udah siap gimmick, udah siap segala macem. Gara-gara satu 3 orang. Iya, dan dengarkan lah jadinya. Minimal berembol lah Bos. Iya. Tapi itu kayaknya emang setiap tongkrongan ada sih orang kayak gitu sih. Kayaknya ada Gus. Ada yang nggak terbuka, ada yang gimana gitu ya. Misalnya kadang orang tuh suka nggak enakan gitu Bang. Bener. Gue ngomong nggak bisa nggak enak nih. Iya. Tapi lu lebih nggak, menurut gue lu lebih ngebunuh kalau di hari H tuh lu bilang nggak ikut. Bener, setuju gua. Mendingan dari awal. Setuju gua. Kita bisa reschedule atau kita bisa ya gimana kayak gitu ya. Kalau ngomong, kalau misalnya emang nggak bisa ya udah lu nggak bisa. Gitu. Lu atau kalau misalnya maksain ya udah kita reschedule nih, yang lain bisa kita ngikutin lu gitu kan. Cuman kalau misalnya udah ngikutin lu reschedule masih bangke iya. Iya kayak temen gua ada nih Bang. Coret udah gitu kayak gitu. Kita mau ke puncak nih niatnya nih. Terus nih kita setting si yang temen gua kerja di kereta. Tahu jadi apa enggak tuh. Sedangkan nih orang si kereta ini punya track record yang selawa aja blay. Tapi pernah dia keceleh Bang. Kita waktu itu mau naik gunung. Ke gunung mana ya? Gede. Bukan. Merbabu kayaknya. Ke Gunung Merbabu. Merapi dong. Ya sebelahnya. Gunung Merbabu, misalkan jalan Jumat. Keretanya nih jalan Jumat jam 3 apa jam 4 gitu. Taruhlah jam 3. Jam 4 deh. Hari Jumat. Pikiran gua daripada nanti macet, kenapa kan Jakarta nggak bisa ditebak kan. Jalan aja jam setengah 11. Nanti Jumatan lu di sono sabi. Nggak apa-apa kita nunggu kereta lebih lama nggak apa-apa. Ya kan gue tahu nih keuangan pada nih ya kan.
Kecuali nih semuanya seminggu 100 juta, selalu aja udah. Iya. Ya kan? Ini kan gua tahu nih manusia-manusia UMR nih ya kan. Kalau 100 juta mah ya tinggal nembak kereta berikutnya Nah, aja ya. iya nggak pusing lah kalau punya Iya. banyak duit mah nggak pusing. Sebagai IO juga enak ngejalaninnya bang. Udah gue settingin nih, jalan 10:30. Temen gue yang tadinya gawe cuti dong, abang-abangan padahal. Nurut kata IO. Ya kan? Set, satu orang gawe nih si anjing itu. Set, balik jam 12. Jumatan dulu Blay. Siap, akhirnya gue Jumatan di rumah. Abang-abangan gue gedek dong, gue udah cuti. Kok lu malah gawe, kan perjanjian udah cuti. Ya selau. Jumatan dah, barang udah rapi. Jumatan, pulang Jumatan, udah dong langsung ngambil keril, kumpul di gang belakang. Mana si anjing gitu. Gue samper, gue udah gedek banget bang, udah gedek buat posisi nih hampir jam 1. Pesawat, kereta jam 3 lah. Jam 2 jam di Jakarta bang, Senin dari Tangerang udah cukup. Pas gue nyamper ke rumahnya, nyisir. Masih zaman Klimis waktu itu. Buset, masih nyisir lu Blay, udah rapi belum? Udah Blay, tenang aja, udah cepet gue tungguin. Ada kali 15 menit, datang dong ke tempat kita titik kumpul. Nyengir, slow aja Blay. Gimana nih orang udah jam segi, gue udah marah-marah dah. Udah kita naik grab dah tuh, set nyampe tol Islamik bang, naik bis, posisi jam 2, udah sejam lagi dah sama kereta. Ya lah Blay, orang kereta jam 5, selalu aja kali Blay. Jam 5 pala lu, lihat tuh tiket. Dilihat bang, wah iya ya, wih sorry ya. Udah sorry doang. Sorry. Tapi endingnya dia tanggung jawab. Nyampe nih kita ke stasiun Senen. Skip ke kereta. Lewat. Nyampe nih kita stasiun Senen. Lemes dong. Gue mah di jalan udah telat, jadi kita udah positif. Turun kita di mall apa ya bang ya, Taman Anggrek. Nyebrang ke sono, naik Grab nggak keburu. Dia udah tanggung jawab tuh si anjing. Nggak keburu. Pas udah nyampe stasiun, ya udah gue makan dulu aja deh. Temen gue udah sibuk gajak gijik. Udah akhirnya udah lemes kan. Yaudah nih kita pulang deh, gue bilang. Ini settingan dia tuh. Gue bilang udah gue habisin itu temen gue. Udah makan ya udah gue tanggung jawab deh. Kita naik mobil aja, dia sewa mobil akhirnya bang. Akhirnya jadi Merbabu. Tapi kan sebagai peserta dan penyelenggara, hype-nya tuh udah berkurang lah bang. Moodnya tuh udah hilang lah gitu ya. Tapi yang jadi. Tapi tetap aja moodnya tuh udah rusak bang. Akhirnya kita nggak nyampe puncak. Gara-gara, gimana ya udah nyala-nyalahin dulu ya. Iya. Udah playing victim aja dulu ya. Kata dia kan udah gue tanggung jawab, udah gue nyampe nih, kita di sini. Makanya udah debat mulu, ketawa-tawa udah. Tapi pas kemarin ke Semeru, selang berapa bulan gitu ya, ke Semeru. Gua tanya sama dia, mau lu yang nyeting apa gue nyeting? Lu aja Blay. Ikutin kata gua, berangkat jam berapa? Iya siap. Lancar. Udah ini dia udah takut. Maksudnya kan udah pengalaman. Iya, udah Blay, udah gua ikut lu aja. Setting udah. Iya, udah pengalaman. Coba itu ya. Kalau misal kita di tongkrongan udah ada IO-nya. Jalan kita. Kalau hargain aja keputusan dia. Iya, kalau sudah komitmen jalan, ya jalan aja, Bre. Tapi kalau misalnya udah urusan keluarga susah sih, Gus. Urusan keluarga susah. Iya, nggak bisa dihalangi. Kayak kemarin aja nih gue nih, harusnya gue yang jalan silaturahmi ke Bogor, dianya malam-malam ke sini karena dianya ada acara halal di sini gitu. Kalau keluarga ya. Emang temen kalahnya sama keluarga. Gue sebagai temen nauin gitu bang. Iya. Jumat nih, kita Sabtu nih gue jemput si Hilman. Rencananya planningnya gitu. Sabtu pagi abis nganterin mini gue jemput si Hilman. Kita jalan ke Bogor, nongkrong lah kita di Sentul. Ternyata Jumat dia datang ke sini. ABCD urusan keluarga. Ya udahlah, kita nongkrong di sini aja. Tadinya mah gunung enak ini, kayaknya udah adem lah gitu seharian sampai malam gitu, pulang pagi no problemo. Gue juga udah izin sama Rere, udah izin sama bini gue.
Gondang. Ya, begitulah. Jadi guys, tolonglah hargai IO tongkrongan lo. IO tongkrongan lo. Ya, Dia capek nggak dapet duit loh. Malah dia keseringan nombok. Iya. IO tongkrongan tuh. Ih, gitu. Tolonglah ya. Udah sering nombok, bayarin pula. Wah. Capek dia, banyak waktu yang dibuang. Ya taruhlah ke puncak, emang dia nggak survei dulu. Emang dia nggak nego sama tukangnya. Bisa nggak nih begini-begini? Malam gua ada acara begini-begini, bisa nggak nih berisik di sini? Oh siapa? Bener lu ya, gue pegang lu. Ya siapa? DP dulu. Sedangkan lu patungan aja belum. Aduh, itu tuh PR tuh. belum apa segala macem udah. Tapi emang kalau udah berumah tangga udah susah tuh bang. Kalau itu kita harus maklumi lebih. Iya. Misalkan sebelumnya kita kan masih SMA, masih kuliah lah. Segitu aja ada problem lah ya. Ditambah nih teman-teman gua kan udah pernah nikah. Nah itu udah makin fleksibel lagi tuh. Iya udah makin Kadang-kadang istrinya ada yang hari ini boleh. Tapi gua tahu nih, karena gua tahu lah istri temen lah ya. Ntar nih si ini nih suka labil nih, bikin kertas tanda tangan deh. Buset. Gue gituin bang. 6.000? Enggak, udah pakai kertas pakai tanda tangan buat bukti kalau laki lu nih boleh main sama gua gitu. Gak mau. Ya udah voice note deh buat rekam jejak aja nih. Lu udah ngizinin lo. Nggak mau juga karena gue tahu bang. Iya. Soalnya gue pernah digocek sama istrinya. Iya. Oh, boleh. Hari H nggak boleh. Ini suk ini. Itu tuh. Emang kalau ada istri ya udahlah, gue udah mentok itu. Iya benar. Soalnya yang nyenengin temen gue kan istrinya juga. Gimana dong? Udah harus ngalah tuh. Jadi intinya keluarga adalah nomor 1. Harta yang paling berharga. Ini udah berapa menit nih? Harusnya sih udah sejam ya, 10.53. Cukup kali lah ya. Udah bisa nih 2 episode nih. Harusnya sih 2 episode nih, bisa dipotong-potong gitu. Soalnya yang latihan juga udah mau selesai. Nih, ya. Saya sudah mulai diteleponin banyak orang ini. Oke lah guys. Ya, kita jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Cabut. Ciao.